tengah-tengah zaman yang sedang menggemerlap, mempesona, mengkilap ini, Allah tarik bapak dan ibu. Dan Allah izinkan lisan bapak dan ibu di tempat yang mulia ini untuk mengesahkan Allah, untuk menuhankan Allah yang maha sempurna, maha memiliki, maha menentukan di dunia dan di akhirat nanti. Dan Allah izinkan lisan bapak untuk mengikrarkan kalimah ikhlas, kalimah tauhid, kalimah takwa, kalimah iman, kalimah rahmat, kalimah miftahul jannah, kalimah urwatul wuthqa, tali yang kokoh, kalimah najah, kalimah keselamatan, kalimah bako, kalimah kekal. Dan tatkala bapak dalam kalimah itu, bapak pun akibatnya, pahlanya akan mendapat kekekalan. Amin. Di tempat yang dikekalkan Allah. Karena dialah yang maha kekal. Keabadian. Itulah yang tak terhingga. Kalau seandainya jauh di sana, hamba-hamba Allah yang lain, yang memiliki uang triliunan dolar misalnya, ataupun kekayaan, emas berlian seluas pantai lautan, lalu mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh bapak dan ibu, kandungan, kebakuan, keabadian, dan Allah yang selalu dirindukan, didambakan, disandari bapak dan ibu. Lalu mereka Allah bukakan, sungguh Pak, Bu, mereka akan tergopoh-gopoh ingin menukarkannya dengan apa yang Allah berikan kepada bapak, yang diucapkan asrornya ataupun yang diingatkan. Kalau seandainya mereka harus mengantri berpuluh-puluh tahun pun mereka akan rela mengantri. Karena apa? Karena sebanyak apapun mereka yang miliki tidak akan mengabadikan. Dan yang dimilikinya pun juga tidak abadi. Tapi yang dimiliki bapak dan ibu, detak jantung ruh jiwa bapak dan ibu, tatkala mengingat Rabb bapak dan ibu dengan penuh zauqiyah, rasa kehambaan di hadapan Rabbnya, penuh dengan kemahabbatan, kemakrifatan, yaitu biquwati dzikrillah, dengan kekuatan mengingat Allah yang diucapkan, yang diingatkan. Itulah yang akan mengabadikan bapak dan ibu. Kenapa? Karena itu hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna. Di usia kita yang kita diberi jatah waktu oleh Allah, mungkin ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, udah agak jarang kan? Itu padahal hanya sementara. Tapi tatkala ada hidup di ruh bapak, jiwa bapak, kolbun bapak itu menarik keabadian, Pak. Dan menggugurkan semua dosa kehilapan bapak. Sebagaimana firman Allah dalam salah satu ayat di Al-Quranul Karim, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً. Laki-laki dan perempuan, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu, yang banyak mengingat Allah, maka Allah sediakan. Allah telah menyediakan apa? Pertama, Allah menyediakan maghfiratan, ampunan. Insya Allah bapak dan ibu ini sohibul hajat, sohibul bait, ibu hajjah, dan putra putri bapak adi semua, insya Allah semuanya tatkala lisan ini di tempat yang mulia ini mengikrarkan kalimah tauhid, kalimah takwa dengan penuh penghayatan, merasakan hamba yang selalu butuh dengan Allah yang maha sempurna, maka gugurlah semua dosa-dosa. Amin. Terampunilah semua dosa. Untungnya apa diampuni dosa? Ya kalau tidak diampuni kan mampir dulu di neraka. Entah berapa lama. Tapi kalau diampuni layak masuk surga. Mudah-mudahan. Amin. Yang kedua setelah diampuni Allah, wa ajron, pahala. Azima, yang agung. Yang agung di sini abadi. Surganya diabadikan oleh zat Allah yang maha abadi, pahalanya diabadikan. Untuk siapa? Untuk bapak dan ibu. Amin. Karena memang bapak dan ibu yang menerima panggilan Allah. Setelah Allah panggil kepada orang-orang yang iman, yang tidak iman tidak dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzukurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah, segatnya fi'il amar, berarti perintah dari Allah.
tatkala Allah berfirman, udzukurullah, ingatlah Allah, ibu lisannya diizinkan oleh Allah sehingga diberi kemampuan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man, dimasukkan semuanya kepada ismu dat, yaitu la ilaha, yang menghimpun semua sifat Allah yang 99, yang menghimpun sifat-sifat Allah dalam tauhid, wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bin nafsi wahdaniyat, qudrat, iradat, dan semuanya. Dan sifat-sifat Allah yang tidak mungkin mampu kita menghitungnya, karena sifat kesempurnaan Allah tidak ada yang mampu menghitung kecuali Allah sendiri. Tapi tatkala bapak dan ibu mengucapkan kalimat ismu dat itu, karena dia yang disifati Rahman, yang disifati Rahim, itu masukkan dia dat yang disifati oleh Rahman, Rahim, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaiminul, Azizul, Jabbar, Mutakabbir, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Apa? La ilaha illallah. Terbawa semua. Terbawa. Begitu. Apalagi di ruh Bapak, di jiwa Bapak yang sifatnya keabadian. Karena kejujuran yang ada di dalam. Dikir yang di dalam itu dikir hopi ya. Yang tidak satu makhluk pun Allah beri tahu. Bahkan malaikat pun tidak diberi tahu untuk mendeteksi ruh Bapak dan Ibu tatkala muncul ingatan Bapak itu. Hanya insaniyah Rabbani, hanya insaniyah ruh yang ditarik jadbah ilahiyah oleh Allah, maka Allah izinkan. Untuk apa? Untuk berhubungan ibu dengan Allah. Di mana saja ibu berada. Di waktu suka, di waktu duka, di waktu malam, di waktu siang, di kebun, di mal sekalipun, di pesawat, di mobil, di motor, di seluruh alam semesta yang dikatakan dalam dimensi tasawuf adalah alam mulki. Lalu ibu berhubungan dengan Rabbmu, Rabb Bapak. Apa untungnya? Semua makhluk Allah yang benda mati ataupun benda hidup diangkat menjadi saksi bahwa ibu dan bapak adalah zakirin, dakirat, abdun, muwahidun, yaitu hamba yang benar-benar mengingat Allah. Seluruh ikan diizinkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan. Buat siapa? Buat dakirin, dakirat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Seluruh hewan, seluruh pepohonan, seluruh benda-benda yang bernapas ataupun yang mati, Allah izinkan untuk mengakui. Maka pengamal dikir itu jangan dianggap edel-edel. Bahwa bapak dan ibu ini pahlawan yang tidak tertulis namanya. Tapi di sisi Allah, bapak dan ibu ini adalah yang memberikan penyuplai tertinggi. Karena kalau memang sudah tidak ada yang mengucapkan la ilaha, tidak mungkin pepohonan ditumbuhkan oleh Allah. Tidak mungkin lautan akan digelombangkan. Dan tidak mungkin hujan pun diturunkan. Jadi, bapak dan ibu, walaupun pujian dan cacian mungkin datang, tapi sebenar-benarnya adalah telah memberikan kontribusi untuk alam semesta. Amin. Supaya berjalan terus. Karena dengan kontribusi dari bapak dan ibu, orang kafir ataupun orang iman tetap berjalan usahanya, berjalan keluar masuk napasnya, berjalan dia kegembiraannya. Tapi tatkala sudah tidak ada satu pun yang mengingat Allah, udah, maka Allah akan menghancurkan dunia ini. Maka tidak akan terjadi kiamat kapanpun. Tatkala masih ada orang yang mengucapkan la ilaha dan yang mengingatkan kemahabenaran Allah. Berarti dikir jahar, dikir khafi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diabadikan oleh Allah. Amin. Pak Adi luar biasa. Sungguh kalimat ini yang akan menolong ibu dan bapak. Kalau sekarang biasa-biasa saja, kadang-kadang seperti kita memiliki gigi waktu muda. Nah, tidak terasa enaknya. Ya yang penting ada ranginang, ada apa makanan dihantam aja kan. Tidak merasa kita ini kadang-kadang bahwa gigi ini berfungsi luar biasa. Menyegarkan, memberikan selera makan yang enak, memberikan kelezatan dan sebagainya. Tatkala sudah satu persatu terus berguguran, ternyata betapa enaknya waktu masih ada gigi. Betul. Tatkala kita Allah masih mempercaya kepada kita
jatah jam tayang di muka bumi ini. Kontrak hidup padahal sudah ditentukan oleh Allah, tapi dalam sisa waktu yang Allah masih berikan kepada kita, Allah kasihkan kepada kita untuk mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Dampaknya apa? Ya Allah akan khususkan bapak dan ibu. Allah akan abadikan bapak dan ibu. Sesuai firman-Nya, fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku pun ingat. Jadi keuntungan orang yang berzikir itu diingat Allah. Karena dikir bapak itu ingat Allah. Ingat Allah itu bagaimana padilahnya? Kalau dihitung-hitung padilah, seperti biasa yang diungkapkan para masyaikh, para murabbi, para muallim, sedang membacakan padilah tentang bacaan ini, bacaan itu, bacaan sholawat, bacaan Quran, bacaan tentang amal puasa sunat, amal puasa wajib. Sering kan diungkapkan. Berjejer gedung-gedung di surga. Kalau mau tahu bapak dan ibu, tentang ingatan ibu, detak jantung ibu mengingat Allah, itu namanya jadbah ilahiyah. Tarikan hakikat dan Allah. Terenyuhnya jiwa, daukia rasa ibu, bagaimana itu padilahnya ya? Kalau mau tahu, di antaranya, saya Sultan, mudah-mudahan kita diaku muridnya oleh beliau, amin, telah membuktikan, tajribah namanya, dan membukukan, kitabnya adalah Sirrul Asrar. Di dalam Sirrul Asrar diungkapkan, tarikan Allah dengan dikrullahnya hamba kepada Allah, satu detak jantung, ingat Allah, ruhnya terus ingat Allah. Fadilahnya bagaimana? Kalau akan ditimbang jin dan manusia sedunia, jin sedunia di alam mulki yang kita tidak tahu lebih banyak jumlahnya kan, manusia pun sedunia yang semuanya beribadah pada Allah, dibandingkan dengan detak jantung yang itu, yang ada itunya, itu masih unggul hamba yang mengingat Allah. Ibu satu ataupun bapak satu, bandingkan. Mudah-mudahan itu keterangan Allah tajalikan di dalam diri kita. Amin. Apa tajalikan itu? Allah jelaskan, Allah kasihkan, Allah berikan kepada kita. Itu diantara dikrullahi akbar. Oleh karena itu, karena ini adalah apa namanya ya silaturahim, mohon maaf ya kurang dan lebih. Mudah-mudahan Allah selalu pertemukan. Amin. Dan mudah-mudahan saya selalu bertemu di tempat yang mulia ini bersama Al-Mukarram, Bapak Adi dan Ibunda di sini dan keluarga dan bapak-bapak Al-Mukarramin semuanya, ibu-ibu, ya Allah, pertemukan kembali di surgamu nanti. Amin. Dalam keabadian nikmat anugerahmu, ya Allah. Kita kan hamba tidak memiliki apa-apa, tapi kalau kau izinkan, maka mendapatkan segala-galanya. Karena engkau telah mengizinkan aku semua, kami semua mendapatkan engkau, berarti telah mendapatkan segala-galanya di dunia dan akhirat. Itu kalkulatornya iman, Islam, ihsan. Jangan dikalkulatorkan yang lain-lain ya. Kalau dikalkulatorkan yang lain-lain seakan-akan hampa, tidak ada apa-apanya, seperti jalan di tempat. Padahal dahsyat luar biasa, mengisi sisa hidup, tapi Allah pertemukan kita dengan Allah. Amin. Dalam ruh dan jiwa kita yang orang lain tidak tahu. Di waktu makan bapak, di waktu minum ibu, ibu ingat Allah. Maka dahsyat luar biasa. Itulah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Di waktu sakit ingat Allah, di waktu sehat ingat Allah, di waktu miskin ingat Allah, di waktu kaya ingat Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat
rahmatullah alaika la ilaha. Nah,